Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Dipaksa nari. Mereka ikut. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi di The Channel Viral, membahas hal viral unik, menarik, yang sedang viral yang ada di dunia ini. Sebelum ke intinya, Mimin mau jelasin dulu nih di video kali ini. Bagi yang gak suka spoiler, mending skip. Selain itu, Mimin di sini cuma mau jelasin sinopsis atau garis besarnya dari film KKN di Desa Penari. Buat kalian yang belum nonton film ini, mending langsung nonton aja ke bioskop. So, tanpa basa-basi, langsung aja. Yosa. Maaf dulu, nek sengiku Mbah nggak bisa bantu. Film KKN di Desa Penari sedang mendulang sukses besar, yang mana telah ditonton oleh 5 juta lebih penonton pada saat video ini dibuat. Oleh sebab itu, banyak orang yang memburu sinopsis film KKN di Desa Penari, khususnya mengapa Ayu si penari eksotis dan Bima si laki-laki paling apes bisa terjebak di dunia gaib. KKN di Desa Penari merupakan kisah nyata yang viral pada tahun 2019, di mana terdapat 2 versi, yaitu versi Nur dan versi Widya. Diceritakan ada 6 orang mahasiswa yang akan melakukan KKN di sebuah desa, yakni Nur, si anak santri yang punya hodam, Widya, si anak yang mempunyai darah segar. Lu kira ganteng-ganteng singa bang? Maksudnya si Widya idolnya para dedemit, Ayu si anak paling hot di sepanjang film, Bima si anak paling ganteng di sepanjang film, serta Anton dan Wahyu si pemeran pembantu di film. Diceritakan mereka melakukan KKN di sebuah desa di pelosok hutan, dan nama desa itu adalah Desa Penari. Awalnya kepala desa yaitu Pak Prabu menolak mereka, namun karena desakan dari Ayu akhirnya mengizinkannya. Namun dengan syarat mereka tidak boleh melanggar aturan yang diberikan, dan diceritakan bahwa mereka KKN selama 6 minggu saja. Akses ke desa sangatlah menyeramkan, mobil pun tak bisa lewat, alhasil hanya bisa menggunakan sepeda motor. Mereka mendaki hutan dan gunung, juga melewati lembah. Diceritakan dari awal Nur sudah merasakan ada hal yang tidak enak, di mana ia selalu merasa berat di bahunya. Bahkan ketika pertama kali Pak Prabu mengantarkan mereka untuk berkeliling desa, Ayu melihat sosok tinggi hitam berbulu yang disinyarir adalah genderuwo di dekat sinden atau dikenal juga kamar mandi buat para penari. Di jalan, Widya mendengar suara gamelan dari dalam hutan seperti ada orang hajatan, padahal tidak ada desa lain di dekat desa itu. Teror demi teror pun dimulai sejak mereka masuk ke dalam desa itu. Mereka melihat makam-makam yang mana semuanya ditutupi kain hitam, dan menurut Pak Prabu mereka adalah makam baru. Padahal di akhir cerita rahasia di balik makam-makam itu sangatlah mengejutkan dan sangatlah tragis. Lalu mereka diperlihatkan sebuah gapura yang mana menurut kepercayaan masyarakat sebagai pemisah antara wilayah desa dengan alas atau hutan. Pak Prabu sendiri mewanti-wanti agar para mahasiswa jangan masuk ke daerah tersebut, yang mana itu menjadi salah satu aturan yang dilanggar oleh para mahasiswa tersebut. Salah satu mereka benar saja melanggar, yaitu Bima, kemudian Ayu. Diceritakan mereka telah melakukan segede papap di hutan itu, yang akhirnya membuat mereka terjebak di alam gaib hingga kini. Sinopsis kisah tragis dimulai ketika Bima jatuh cinta pada Widya dan ingin menjadikan Widya sebagai miliknya. Bima pun didatangi oleh jin wanita yang bernama Badara Wuhi di dalam mimpi, di mana ia melihat Widya sedang terlilit oleh ular besar. Dan dalam mimpinya Badara Wuhi mengatakan bahwa Widya sejak awal telah dijadikan incaran oleh para dedemit karena dia memiliki darah hangat yang mana sangat disukai oleh para jin. Diceritakan bahwa sebenarnya Badara Wuhi mengincar Nur dan Widya, di mana keduanya memiliki darah hangat. Tetapi Badara Wuhi tidak sanggup untuk melawan Nur, karena Nur mempunyai sebuah hodam yang sangat kuat dari leluhurnya yaitu Mat Dog.
Walah buset, lu kira film The Raid? Mbah Dok, Bang. Mbah Dok. Iya, maaf. Mbah Dok maksudnya. Alhasil karena Badara Wuhi tidak bisa melawan hodamnya Nur, maka ia mengincar Widya. Bima yang terlanjur cinta pada Widya tidak bisa terima dan ingin menyelamatkan Widya. Maka Badara Wuhi melakukan perjanjian dengan Bima. Jin dengan sosok ular besar itu berjanji akan melepaskan Widya, asalkan Bima mau menuruti semua keinginannya, termasuk si Kedipapap dengan dirinya. Misalnya suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang terjerat. Di dalam mimpi, Badara Wuhi memberikan sebuah gelang untuk diberikan kepada Widya. Dengan alasan gelang itulah yang bisa melindungi Widya dan menyelamatkannya. Saat terbangun, gelang itu ternyata benar-benar ada. Lantas Bima pun meminta pertolongan pada Ayu untuk memberikan gelang tersebut kepada Widya. Ternyata Ayu pun suka sama Bima. Jadi diceritakan bahwa dalam film tersebut terjadi cinta segi empat, di mana Ayu menyukai Bima, Bima menyukai Widya, dan sayangnya Widya menyukai saya. What the buset, ngarep amat lu bang. Dan ternyata Badara Wuhi mengetahui perasaan Ayu pada Bima. Jin ini pun memanfaatkannya. Kemudian ia mendatangi Ayu dan memberikan sebuah selendang sakti, yang mana selendang itu bisa memikat siapa saja yang disukai oleh pemiliknya. Ternyata benar saja, Ayu berhasil memikat Bima dan melakukan persekedipapapan di tapak tilas dalam hutan larangan. Diceritakan pada saat mereka melakukan persekedipapapan, Nur memergoki mereka. Badara Wuhi pun datang dan mengancam Nur agar tidak ikut campur dalam urusannya. Namun jin ular itu tidak bisa mencelakai Nur karena dia dilindungi oleh sosok Magdog. Mbah Dok bang, Mbah Dok? Iya, Mbah Dok maksudnya. Diceritakan kekuatan Mbah Dok sangatlah hebat dan disegani oleh para jin yang lain, di mana ia bisa saja membabat setengah peradaban jin yang ada di hutan itu bila mana Nur menginginkannya. Akhir cerita diceritakan bahwa Ayu dan Bima akhirnya terjebak di alam gaib. Ayu menjadi penari eksotis di desa penari di alam gaib, sedangkan tubuh mereka ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan dengan mata melotot dan badan kaku. Para masyarakat percaya bahwa arwah Ayu dan Bima masih terjebak di alam gaib, sedangkan tubuh mereka meninggal tak beberapa lama setelah kejadian itu. Ya, itulah sinopsis film KKN di Desa Penari. Agar kalian lebih penasaran, untuk lebih jelasnya silahkan kalian bisa tonton filmnya di bioskop terdekat. Dijamin film ini sangatlah bagus dan luar biasa, dan juga tentunya untuk mendukung lebih berkembangnya perfilman Indonesia. Ada banyak pembelajaran dari film ini yang bisa kita ambil, di mana yang pertama, kita selaku pemuda ataupun pemudi untuk lebih sopan dan menaati peraturan yang ada bila mana sedang berkunjung ke daerah tertentu, apalagi ke daerah angker. Karena disadari ataupun tidak kita sadari, kita hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Kedua, jangan pernah bersekutu dengan jin ataupun setan, karena itu akhirnya akan merugikan kita sendiri. Ya, itulah sinopsis dari film KKN di Desa Penari. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan hiburan serta manfaat bagi yang lainnya. Terima kasih dan see you.